semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Setiawlandari, biasa dipanggil Setia. Saya dengan NIM 24020200375 dan saya dari kelas X. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Baik, pertanyaan yang pertama itu, bayangkan diri saya sedang dalam masa kuliah penuh tekanan, yaitu tugas menumpuk, organisasi aktif, dan urusan pribadi kompleks. Pertanyaannya, bagaimana saya menerapkan kebiasaan 1 yaitu be proaktif, kebiasaan 2 begin with the ends, dan kebiasaan 3 yaitu put first thing first untuk mengelola situasi. Nah, untuk di bagian yang be proaktif, saya akan mengambil kendali penuh atas diri saya. Saya tidak akan menyalahkan keadaan ataupun orang lain, karena di sini kan saya itu berkuliah, jadi sudah kewajiban saya jika diberikan tugas, saya harus mengerjakan tugasnya tepat waktu. Dan untuk organisasi itu juga karena saya memilih organisasi, jadi udah kewajiban saya untuk mengambil tanggung jawab di organisasi tersebut. Dan untuk urusan pribadi itu kan setiap manusia itu memiliki urusannya masing-masing dan permasalahan masing-masing. Jadi saya akan membuat jadwal atau list kegiatan yang akan saya lakukan, dan saya akan mencari solusi untuk diri saya bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut secara satu persatu tanpa harus melupakan ataupun membiarkan kewajiban-kewajiban ataupun permasalahan tersebut. Baik, untuk kebiasaan 2, saya akan menetapkan tujuan jangka panjang saya yaitu berkuliah. Jadi saya akan menyelesaikan tugas saya tepat waktu dan tetap menjaga keseimbangan fisik dan mental saya. Dengan menentukan hal tersebut, maka saya akan memfilter hal-hal yang tidak perlu atau bisa dikesampingkan agar semua yang akan saya kerjakan itu berjalan dengan lancar. Lalu kebiasaan yang ketiga yaitu put first thing first, yang dimana saya akan mendahulukan hal yang penting dibandingkan hal yang besar. Dan menurut saya, tugas kuliah ini adalah hal yang penting sekaligus hal yang mendesak, karena tugas ini memiliki deadline-nya sendiri. Dan kebetulan saya masuk organisasi yang sedang mengadakan event, yang dimana tugasnya itu bisa dilakukan secara online, jadi tidak berbenturan dengan tugas kuliah saya, dan tugas di organisasi itu tidak memiliki deadline. Untuk urusan pribadi, kebetulan akhir-akhir ini tidak terlalu memerlukan waktu yang banyak untuk menyelesaikan hal tersebut dan tidak terlalu ribet juga. Jadi saya lebih mengutamakan tugas kuliah saya, karena ketika saya mengerjakan tugas kuliah, saya akan memerlukan waktu yang cukup banyak, karena saya harus benar-benar fokus dalam mengerjakan tugas kuliah saya. Karena jika saya tidak fokus, maka saya tidak akan mengerti dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, dan yang ada tugas saya tidak akan selesai-selesai. Jadi saya harus memerlukan cukup banyak waktu untuk mengerjakan tugas kuliah. Dan setelah tugas kuliah saya selesai, selanjutnya akan saya melakukan tugas organisasi. Lalu selanjutnya baru mengerjakan urusan pribadi saya yang kompleks. Dan mungkin jika di satu waktu saya bisa mengerjakan tugas kuliah saya barengan dengan urusan pribadi saya bisa membagi pikiran saya jika saya memiliki fokus yang sangat tinggi. Namun jika saya tidak memiliki fokus yang sangat tinggi, maka saya akan lebih tetap mendahulukan tugas kuliah saya. Begitu. Dan pertanyaan selanjutnya, menganalisis pendekatan saya dan menjelaskan keputusan-keputusan kunci berdasarkan nilai-nilai pribadi saya. Nah, di sini nilai-nilai yang saya tetapkan yaitu mengatur waktu dengan disiplin. Seperti saya menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu tanpa harus tercecer dengan hal-hal lainnya.
Hal yang kedua, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Karena saya mengutamakan tugas kuliah saya yang pertama, lalu selanjutnya tugas organisasi saya, jadi saya bisa bernegosiasi dengan panitia lainnya agar saya bisa menyelesaikan tugas kuliah saya dulu, dan kebetulan kalau saya sudah fokus, saya akan bisa menyelesaikan tugas itu dengan cepat dan dengan tepat waktu. Jadi saya bisa menyelesaikannya satu persatu dengan secara cepat jika fokus saya sangat tinggi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan fisik dan mental. Saya tidak lupa untuk mengistirahatkan fisik dan mental saya, terutama di bagian pikiran ya. Kalau misalnya banyak pikiran tuh, kalau capek pikiran itu pasti fisik juga ikutan capek. Jadi capek itu jadi double gitu. Nah, ketika saya sudah menyelesaikan semuanya, maka saya akan mengistirahatkan badan saya, atau dengan cara mencari hiburan di internet seperti scrolling reels, kayak nonton TikTok, ataupun saya terkadang memilih untuk tidur dengan waktu yang lama. Tapi itu saya lakukan ketika saya sudah menyelesaikan semuanya. Kalaupun belum, saya akan mengistirahatkan badan saya supaya tetap bisa mengerjakan semuanya dengan tepat waktu dan dengan terstruktur. Baik, untuk pertanyaan kedua, dalam tim atau organisasi seringkali terjadi konflik atau miskomunikasi. Pertanyaannya, menjelaskan bagaimana saya dapat menerapkan prinsip think win-win dan seek first to understand then to be understood untuk menciptakan hubungan yang sehat dan produktif. Dan untuk prinsip think win-win ini, saya mencari solusi semua pihak, bukan hanya fokus ke urusan pribadi saya, namun memastikan semua anggota tim mendapatkan hal yang adil dan merasa dihargai. Jadi, saya akan mencari jalan tengah dan keputusan yang adil agar saya merasa menang dan yang lainnya pun merasa menang tanpa merugikan salah satu pihak. Untuk yang prinsip seek first to understand then to be understood, yaitu saya akan aktif mendengarkan dengan baik dan saya akan memahami sudut pandang, perasaan, dan keperluan rekan saya sebelum saya mengutarakan pendapat atau kepentingan saya. Jadi saya akan lebih dulu untuk mendengarkan rekan kerja saya, lalu baru saya akan utarakan pendapat saya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, sertakan satu kasus nyata atau simulasi situasi konflik dan bagaimana saya menanganinya menggunakan dua kebiasaan tersebut. Jadi ada satu waktu itu di hari Rabu, saya kan libur bekerja. Nah, tiba-tiba paginya itu saya dihubungin oleh bos saya. Dibilang, boleh gak kamu gantiin saya buat jaga toko, karena saya tiba-tiba ada kepentingan yang mendesak gitu. Awalnya sih saya merasa kesal dan tidak suka karena hari libur saya itu diganggu dan saya disuruh menggantikan beliau. Namun akhirnya saya dengar alasan yang lebih jelas lagi, bahwa beliau itu tiba-tiba ada kepentingan yang benar-benar mendesak dan memang harus dikerjakan hari itu juga. Dan saya merasa kasihan. Karena saya merasa kasihan, maka saya memutuskan untuk menyanggupi hal tersebut, yang dimana saya bekerja di hari libur saya. Nah, karena saya tidak ingin bos saya merasa pusing dan semuanya tercecer, jadi saya mengalah dan memutuskan untuk bekerja di hari libur saya. Namun setelah saya memutuskan hal tersebut, bos saya memberikan kompensasi kepada saya bahwa hari selanjutnya saya boleh libur, dan di minggu depan, untuk hari libur di minggu depan itu saya diberikan hari libur di hari Senin, yang dimana biar supaya saya bisa istirahat, karena kan di hari Senin itu tidak ada perkuliahan, jadi biar saya bisa istirahat total. Jadi itu kompensasi yang diberikan oleh bos saya. Menurut saya itu adalah hal yang menerapkan prinsip think win-win. Setelah saya mendengarkan dengan baik dan mengalah dengan kepentingan orang lain yang lebih mendesak dan tidak
mendapatkan hal yang baik gitu. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu Stephen Covey menekankan bahwa sinergi dan Sharpen the Saw adalah kebiasaan yang menopang keseimbangan dan pembaruan diri. Pertanyaannya, menjelaskan pentingnya sinergi dalam kerja tim dan bagaimana saya menjaga keseimbangan fisik, mental, emosional, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sinergi itu sangat penting dalam kerja tim karena menghasilkan solusi kreatif, mempercepat pekerjaan, dan memudahkan dalam bekerja, karena pekerjaan satu dikerjakan oleh banyak orang akan mudah terselesaikan dan dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung serta dapat memaksimalkan apa yang kurang. Jadi setiap orang tuh kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ketika seseorang yang memiliki kekurangan itu akan ditutupi oleh seseorang yang memiliki kelebihan. Jadi mereka akan saling melengkapi satu sama lain. Dan untuk cara saya menjaga keseimbangan fisik, mental, emosional, dan spiritual dalam kehidupan saya sehari-hari, yaitu yang pertama untuk fisik, saya menjaga pola makan saya dengan setiap harinya itu. Kebetulan orang tua saya, terutama ibu saya, itu selalu masak makanan tanpa terlupakannya sayur. Dan bisa dibilang pola makan saya tuh sangat baik karena ada sayuran, ada protein dari tempe tahu dan dari daging juga. Dan untuk pola tidurnya saya tidak begadang, terkecuali saya membuat tugas. Itu pun tidak sering. Kemungkinan saya lebih seringnya itu tidur lebih awal karena kan saya tuh kuliah sambil bekerja. Jadi saya lebih cepat tidur ketika sudah pulang kuliah kan merasa capek tuh. Jadi saya tidur lebih awal dan bangun pagi dan efektif bergerak. Dimana kan saya kerja di bagian kayak kafe gitu, dan kebetulan saya setiap shift pagi itu saya selalu jaga sendiri, dimana saya melakukan taking order sendiri, membuat minuman sendiri, dan membuat makanan juga sendiri. Jadi waktu saya melayani pelanggan itu pasti saya mondar-mandir ke depan, ke belakang lagi, ke depan, ke belakang itu. Jadi kayak saya ngerasa kayak sambil berolahraga juga gitu. Mengatur waktu mengerjakan tugas dan memberikan ruang untuk istirahat. Jadi saya akan mengerjakan tugas saya itu ketika saya memiliki fokus yang tinggi, saya akan mengerjakan tugas saya di siang hari, dan itu sambil saya bekerja. Dan keadaan toko itu tidak selalu ramai, jadi kadang sepi, kadang ramai. Jadi ketika sepi itu saya akan menyematkan diri untuk mengerjakan tugas dengan baik supaya saya tidak banyak ada beban pikiran. Jujur, ketika diberikan banyak tugas itu, maka beban pikiran saya itu rasanya banyak banget dan berat, dan saya kadang susah fokus untuk melakukan sesuatu yang saya kerjakan. Jadi saya akan menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu. Setelah itu baru saya memberikan ruang untuk diri saya untuk beristirahat. Istirahat ini bisa dalam tidur maupun memberikan refreshing kepada diri saya, seperti men-scroll TikTok atau Instagram gitu kan, karena sosmed saya tuh kebanyakan berisi tentang video-video lucu, dan itu menghibur saya, dan itu bisa menghibur pikiran saya dan batin saya agar tidak merasa tertekan dan merasa ngedown
motivasi bagaimana caranya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk spiritualnya itu, kebetulan saya setiap sebelum berangkat bekerja itu sembahyang terlebih dahulu, dan di tempat bekerja pun saya selalu rutin membanten. Hal itu selalu saya lakukan setiap harinya dan selalu saya lakukan dengan rutin. Jikapun berhalangan, saya hanya berdoa dalam hati saja. Dan untuk hal yang tidak pernah saya lakukan itu adalah bersyukur. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah tunjukkan pula kendala yang saya hadapi dan cara mengatasinya. Untuk di bagian ini itu mungkin kendalanya itu adalah mengontrol diri sendiri. Saya tuh tipe orang yang bisa dibilang keadaan suasana hati itu mudah berubah-ubah gitu. Jadi saya agak sulit untuk mengontrol diri saya sendiri. Namun cara saya mengatasinya itu adalah banyak-banyak mencari tips-tips yang ada di internet, gimana caranya biar saya bisa mengelola diri saya dengan baik. Dan untuk kendala yang kedua yaitu kelelahan pikiran, karena ketika diberikan banyak tugas itu saya ngerasa pusing, bingung, dan kayak rasanya beban pikiran saya tuh banyak banget. Jadi ya saya butuh refreshing untuk sebelum melakukan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Jadi saya mengatasinya itu ya dengan jalan-jalan, lebih ke jalan-jalan itu ke pantai sih ya, karena dengar suara ombak tuh bikin saya lebih tenang dan ngejernihin pikiran, dan nikmatin juga angin-angin sepoi-sepoi gitu. Sekian dari video yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perkataan yang tidak berkenan. Saya tutup dengan terima kasih.